di jantung rimba Kalimantan, di mana matahari hampir tidak pernah menyentuh lantai hutan, hiduplah seekor orangutan jantan bernama Raja. Ia diberi nama itu oleh para penjaga hutan yang sesekali melintasi wilayahnya, karena posturnya yang besar, wajahnya yang bijaksana, dan rambut merah cokelatnya yang panjang menjuntai, membuatnya tampak seperti seorang penguasa sejati. Raja menghabiskan 30 tahun hidupnya di atas pohon ulin raksasa, pohon besi yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Pohon itu adalah istananya. Dari sana, Raja bisa melihat lautan kanopi hutan yang hijau tak bertepi, mendengar gemericik sungai Mahakam, dan merasakan hembusan angin yang membawa aroma nektar. Suatu pagi, Raja terbangun bukan karena kicauan burung enggang yang riang, melainkan karena suara yang asing dan mengerikan, deru mesin gergaji. Awalnya hanya samar, seperti dengungan lebah raksasa. Namun, dalam hitungan minggu, suara itu semakin mendekat, memakan pohon-pohon di tepi hutan dengan kecepatan yang brutal. Aroma tanah yang segar dan bunga-bunga hutan berganti menjadi bau oli dan asap. Raja mulai menyaksikan pemandangan yang menyayat hati. Teman-temannya, sesama orangutan dan bekantan, berhamburan dalam kepanikan. Ibu-ibu orangutan memeluk erat bayi mereka, melompat dari dahan ke dahan yang kini terasa semakin jauh jaraknya. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan dan tempat berlindung mereka tumbang satu persatu, menciptakan lubang-lubang besar di wajah hutan. Raja bertahan, ia terus berpegangan pada pohon ulinnya. Ia percaya pohon ulin terlalu besar, terlalu sakral untuk disentuh. Namun, pada senja ke-17 sejak suara gergaji itu pertama kali terdengar, datanglah sekelompok penebang. Mereka mengelilingi pohon ulin Raja mengeluarkan lolongan peringatan yang keras, mengguncang dahan dengan putus asa. "Aduh, gajah ini masih di situ!" teriak salah satu pekerja merujuk pada postur Raja yang besar. Pekerja lain menyalakan gergaji mesin. Raungan mesin itu menusuk keheningan yang tersisa di rimba. Ketika getaran pertama melanda batang pohon ulin, Raja tahu hidupnya akan berubah selamanya. Ia melompat, satu-satunya jalan keluar adalah menyeberang ke hutan kecil di seberang sungai, tempat yang ia harap masih aman. Namun saat ia mendarat di tanah basah, ia menoleh ke belakang. Dalam sekejap mata, pohon ulin, sang istana, tumbang dengan suara gemuruh yang memekakan, membawa serta kenangan puluhan tahun. Kemudian debu beterbangan, Raja kini menjadi pengungsi. Ia harus melakukan perjalanan yang belum pernah ia lakukan, menempuh jarak jauh ke pedalaman hutan yang lebih dalam, mencari makanan dan tempat tinggal baru. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Ia harus menghindari jalan setapak manusia, melintasi area yang gersang, dan bersaing dengan satwa lain yang juga kehilangan wilayah mereka. Rasa lapar sering mendera dan rasa takut menjadi teman sehari-hari. Raja tidak hanya berjuang untuk hidupnya, tetapi juga untuk martabatnya. Ia, si Raja Hutan, kini harus merangkak di semak-semak mencari buah yang sudah diperebutkan. Beratnya menjadi dewasa, atau dalam hal ini menjadi tua dan pengungsi, adalah menerima kenyataan bahwa kekuasaan alamiahmu telah dirampas. Setelah berjalan selama berminggu-minggu, hampir menyerah di tepi rawa. Gambut yang berlumpur, Raja melihatnya. Sebuah pohon randu besar yang tumbuh tinggi menjulang, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang belum tersentuh. Di sana ia mencium aroma orangutan lain. Ia menemukan kelompok kecil orangutan yang selamat, dipimpin oleh seekor betina tua yang bijaksana. Raja, si Raja Hutan yang kehilangan istana, kini datang sebagai pendatang baru yang lelah. Ia tidak lagi sombong, hanya memohon tempat. Betina tua itu menatap mata Raja yang penuh kesedihan. Ia melihat bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi juga cahaya kebijaksanaan yang tersisa di mata Raja. Ia menerima Raja ke dalam kelompoknya. Raja Senja tidak pernah lagi memiliki pohon ulin setinggi istananya, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, komunitas. Ia sudah tahu perjuangannya tidak berakhir. Ia harus menjadi pelindung bagi kelompok baru ini, memastikan mereka tidak mengulangi nasibnya. Di hutan Kalimantan, kisah Raja adalah sebuah pengingat yang kuat bagi semua, bahwa setiap pohon yang hilang adalah satu rumah yang hancur, dan bahwa martabat hutan harus dijaga dengan segenap jiwa, sebelum semua raja hutan kehilangan taktanya.